Dari mana datangnya senjata milik Kong yang mirip banget sama Stormbreaker-nya Thor? Wah, terus terbuat dari apa? Soalnya ada yang mirip banget nih sama senjata ini. Maksudnya adalah, nanti kita bahas. So, hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini tentang Stormbreaker-nya Kong. Ini dia. Sebelum muncul di trailernya, senjata kapak ini sebenarnya udah pernah di-tease sebelumnya di bocoran mainan official film Godzilla vs Kong yang menunjukkan figur Kong dengan senjata Stormbreaker atau kapak batunya ini. Mirip banget soalnya ya. Setelah ngelihat senjata baru Kong di trailer ini, tentunya ini ngebuat kita jadi bertanya-tanya nih tentang dari mana sih asal kapak ini? Siapa nih yang menciptakan kapak buat si Kong buat ngelawan Godzilla ini? Dan juga terbuat dari apa nih sebenarnya kapak ini? Nah, kalau ngelihat bentuk dan juga beberapa scene di trailer, sebenarnya ada dua kemungkinan nih yang menjelaskan terbuat dari apa dan juga dari mana senjata dari Kong ini berasal. Pertama, kapak ini berasal dari Hollow Earth yang adalah tempat pertempuran spesies Kong dan juga Godzilla dulu, dimana kemungkinan besar pertempuran ini berakhir dengan kekalahan dari spesies Godzilla yang akhirnya ngebuat spesies Godzilla jadi punah dan tersisa satu. Hal ini kemudian membuat Godzilla jadi dendam sama Kong dan juga spesiesnya yang akhirnya mengarahkan Kong untuk ngelawan Godzilla di filmnya nanti. Kong sendiri kemungkinan menggunakan tulang leluhur Godzilla atau tulang Titan lain seperti Nozuki yang ada di Hollow Earth sebagai gagang kapak yang kuat yang mampu bertahan saat Kong mengayunkan senjatanya dan juga menahan kekuatan lempengan dorsal atau sirip punggung Godzilla sebagai ujung kapaknya yang mempunyai radiasi nuklir yang tinggi. Nah, ini sebenarnya terlihat nih mirip banget ya antara mata kapaknya sama tulang atau sirip punggung yang ada di Godzilla nih. Nah, dimana hal ini bisa sekilas terlihat jelas dari Kong yang berdiri di sebuah jejak berwarna biru terang dengan bentuk yang mirip seperti struktur badan Godzilla yang menandakan kalau Kong bakal menggunakan sirip punggung itu sebagai bahan senjatanya. Karena faktanya kekuatan nafas atom dari Godzilla ini sebenarnya berasal dari aliran flux neutron yang bergerak melalui sirip punggung Godzilla yang menuju ruang nukleosintetik di bagian tengkoraknya yang akhirnya bisa digunakan Godzilla untuk menyemburkan nafas atomnya. Sehingga nggak heran kalau Kong bisa menahan nafas atom Godzilla di trailer ini dengan menggunakan kapak yang terbuat dari sirip punggungnya Godzilla yang udah terbukti jadi salah satu medium Godzilla untuk mengeluarkan nafas atomnya. Dimana scene pertarungan ini adegannya mirip banget sama scene ketika Thor menyerang Thanos pakai Stormbreaker. Selain itu ada kemungkinan juga kapak ini ternyata berasal dari pulau asal Kong yaitu Skull Island yang jangan-jangan malah jadi tempat sebenarnya dari pertarungan antara spesies Kong dan juga spesies Godzilla dulu. Sehingga nantinya di sana Kong mungkin aja bakal menggunakan bagian sirip punggung dari tulang leluhur Godzilla yang masih tertinggal di sana. Tapi dengan menggunakan gagang yang berbeda, yaitu dengan menggunakan batang pohon besar yang ditanam oleh suku Iwi di Skull Island. Dimana suku Iwi kemungkinan mempersembahkan batang pohon ini kepada Kong sebagai bentuk penghormatan mereka yang menganggap Kong sebagai pelindung dari Skull Island dengan menyediakan Kong bahan untuk membuat senjata barunya yang akan dipakainya melawan Godzilla. Mau itu Hollow Earth atau Skull Island, yang pasti Kong di sini nantinya bakal difasilitasi sama Monarch untuk membuat senjatanya ini. Karena Monarch nantinya bakal menggunakan Kong sebagai pihak yang akan melawan Godzilla yang sekarang udah jadi jahat karena pengaruh organisasi Apex yang sebenarnya di film ini udah memprovokasi Godzilla dengan menggunakan teknologi Orca dan juga Mecha Godzilla untuk membuatnya bertarung sama Kong. Dan dengan adanya kapak ini, maka Kong tentunya bakal punya chance lebih besar untuk bisa mengalahkan Godzilla di filmnya nanti. Karena sebelumnya Kong aja udah punya keunggulan melebihi Godzilla dari segi fleksibilitas yang ngebuat dia bisa bergerak lincah, melompat tinggi, dan melakukan berbagai macam gaya bertarung. Ditambah lagi dengan kepintaran Kong yang bisa menggunakan berbagai macam benda di sekitarnya sebagai senjata yang tentunya ngebuat Kong lebih unggul terutama dalam pertarungan jarak dekat dengan Godzilla. di mana sepanjang filmnya Godzilla selalu terlihat kewalahan dan dengan mudah dilukai oleh lawan-lawannya dalam pertarungan jarak dekat dan hanya mengandalkan nafas atomnya sebagai senjata utama untuk menghabisi lawannya.
yang tentunya membuat Godzilla mempunyai banyak titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Kong nantinya untuk menyerang Godzilla dan menang dalam pertempuran ini. Makanya gue masuk ke tim Kong. So like video ini kalau kamu suka dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.